warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan DAS Sungai Bengawan Solo. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas Julpita Akpiani dengan NIM 9, lalu ada Anggia Priska Jelita Putri dengan NIM 11, kemudian saya sendiri Rio Putra dengan NIM 15, ada Salma Nur Laila dengan NIM 16, lalu ada Uswatun Muharroma dengan NIM 18, lalu Hendro Priyono dengan NIM 21, lalu Isna Nimatur Rahma dengan NIM 23, kemudian ada Titi Kusnawati dengan NIM 24, dan Latifah Nadewati dengan NIM 26. Untuk pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yang pertama ada keadaan umum wilayah DAS, lalu kedua ada karakteristik biofisik DAS, kemudian ada permasalahan DAS, lalu ada pengelolaan terpadu DAS, dan yang terakhir yaitu ada pemecahan masalah. Keadaan umum wilayah DAS itu gambar peta lokasi wilayah Sungai Begawan Solo di sebelah kiri. Sungai Begawan Solo merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Jawa dengan luas DAS kurang lebih 16.100 km persegi, mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat sampai selatan Surakarta ke Laut Jawa, lalu sebelah utaranya Surabaya melalui alur sepanjang kurang lebih 600 km. Sungai Begawan Solo dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.100 mm. Merupakan sebuah sumber air yang potensial bagi usaha-usaha pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, dan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, yaitu kebutuhan antara lain kebutuhan domestik, air baku, air minum, dan industri, maupun irigasi. Next. Selanjutnya ada bentuk DAS. Bentuk DAS Begawan Solo yaitu berbentuk paralel, di mana dua jalur yang sejajar bersatu di bagian hilir. Next. Selanjutnya ada satu karakteristik biofisik DAS, satu tingkat DAS atau tipologi DAS. Poin A, tipologi keseluruhan DAS Solo termasuk dalam kategori sedang. B, kerentanan lahan di DAS Solo secara menyeluruh termasuk dalam kategori sedang. Yang C, kerentanan banjir paling tinggi di subdas Solo Hilir. Yang poin D, tipologi pengelolaan DAS Solo secara keseluruhan termasuk dalam kategori kerentanan. Yang kedua, Dasamin, bahwa keberadaan semak dan rumput seperti Mimosa punica, Agerantum conizoides, Hirdax procambens di daerah tengah dan hilir merupakan potensi yang penting dalam konservasi Dasamin. Rata-rata retensi tumbuhan untuk menahan air hujan tanah atau tanpa tumbuhan 33%, rumput dan herba 77%, dan semak 81%. Next. Berikut yaitu permasalahan DAS. Yang pertama, banjir, kekeringan, hutan, dan longsor. Banjir. Pada banjir ini, akibat dari buruknya pengolahan DAS dapat mengakibatkan banjir karena banyaknya hulu DAS berubah menjadi kawasan pemukiman sehingga kawasan resapan air berkurang. Terus yang kedua, kekeringan. Akibat pengelolaan DAS yang buruk dapat memberikan dampak kekeringan dikarenakan air yang ada sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan. Terus yang ketiga yaitu kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini dapat terjadi karena perubahan penggunaan lahan menjadi pemukiman. Dan yang terakhir yaitu tanah longsor.
Hal ini dikarenakan air telah cukup untuk menjenuhi tanah dan terdapat bidang luncur sehingga menyebabkan tanah menjadi longsor. Next. Kemudian yang selanjutnya ada pengelolaan terpadu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 bahwa pengelolaan das merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam das dan segala aktivitasnya, sehingga terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Yang kedua ada tujuan dan sasaran das. Tujuan dan sasaran das ini berarah pada perbaikan pada semua sistem das, mulai dari hulu sampai hilir, dan kerjasama yang dilakukan antar subdas. Kemudian ada ruang lingkup dari pengelolaan das sendiri. Ruang lingkup ini mencakup seluruh daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang terbagi menjadi beberapa subdas. Ruang lingkupnya sendiri yang pertama ada penatagunaan lahan atau land use planning untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan. Tata guna lahan perlu diperhatikan karena mengalihfungsikan lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan agar wilayah daerah aliran sungai dapat dipertahankan dengan baik. Dalam hal ini khususnya wilayah daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Yang kedua yaitu penerapan konservasi sumber daya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air atau water yield melalui optimalisasi penggunaan lahan. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara tepat agar dapat memanfaatkan air secara maksimal. Yang ketiga ada pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan di luar kawasan hutan berupa pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi, dan konservasi. Vegetasi mampu menahan air agar dapat tersimpan di dalam tanah. Yang keempat ada pembangunan dan pengelolaan sumber daya buatan, terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air. Sumber daya buatan yang dimaksudkan yaitu untuk menahan air yang sudah masuk dalam wilayah daerah aliran sungai, dalam hal ini khususnya daerah aliran Sungai Bengawan Solo, agar dapat dimanfaatkan untuk makhluk hidup dengan pembuatan waduk dan lain-lain. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pengelolaan daerah aliran sungai yang baik juga. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi das. Yang pertama kegiatan manusia. Contohnya seperti penebangan hutan, pembakaran hutan, yang dapat dilatar belakangi oleh terdesaknya ekonomi masyarakat karena kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada sistem pengelolaannya. Sistem pengelolaannya ini seperti alih fungsi lahan menjadi lahan industri akan mempengaruhi ketersediaan air. Kemudian ada bentuk serta luas tadahan. Semakin luas atau semakin lebar bentuk tadahan daerah aliran sungai, maka akan semakin banyak pula air yang ditampung di dalamnya. Selanjutnya ada faktor alam. Faktor alam ini meliputi topografi. Tanah di dataran tinggi jika tidak ada vegetasi yang tumbuh di atasnya, maka akan rentan terjadinya erosi. Selain itu, panjang lereng dan kemiringan lereng juga sangat berpengaruh. Misalnya semakin panjang dan semakin miring suatu lereng, maka akan semakin sedikit air yang dapat ditampung pada suatu lereng tersebut. Kemudian ada curah hujan. Semakin tinggi curah hujan yang terjadi dalam daerah tersebut, maka akan membuat tanah itu terkena erosi, rentan terkena erosi. Next. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Yang pertama kali harus dilakukan yaitu menemukan akar masalah. Dan yang harus dilakukan dalam menemukan akar masalah yaitu dengan menganalisa setiap bagian subdas dan pengelolaan hulu sampai hilir apakah penyebab dari bencana ataupun tragedi yang terjadi. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan. Setelah mengetahui akar masalah setiap subdas dan pengelolaan hulu sampai dengan hilir, langkah selanjutnya adalah melakukan treatment pada pengelolaan das dengan acuan informasi yang didapatkan. Selanjutnya yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah dengan dilakukannya treatment tersebut akan meminimalisir bencana atau tidak berpengaruh.
Yang terakhir, bertukar informasi. Pertukaran informasi antara bagian subdas dan pengelolaan hulu hilir akan mempermudah dalam melakukan langkah selanjutnya. Kemudian untuk penghitungan neraca air Das Bengawan Solo. Untuk perhitungan yang pertama harus diketahui yaitu data hujan atau P, yaitu diketahui 660 dikali 0,539 ditambah 590 dikali 0,461 dan ditemukan hasil yaitu sebesar 627,720 mm per bulan. Untuk data evapotranspirasi diketahui dengan rumus ET sama dengan EP dikurangi E, yaitu 105,539 dikurangi 1,055 dan ditemukan hasil 104,483 mm per bulan. Kemudian untuk data infiltrasi atau I diketahui dengan 523,237 dikali 0,4 yaitu koefisien infiltrasi dan ditemukan hasil sebesar 209,295 mm per bulan. Untuk SRO diketahui dengan rumus P dikurangi ET dalam kurung dikurangi I, yaitu 627,720 dikurangi 104,483 dikurangi 209,295. Ditemukan hasil sebesar 313,942 mm per bulan. Untuk delta S diketahui dengan rumus SN dikurangi 1, yaitu 203,939 dikurangi 130, ditemukan hasil sebesar 73,939 mm per bulan. Untuk GWF diketahui dengan rumus I dikurangi delta S, yaitu 209,295 dikurangi 73,939 dan ditemukan hasil sebesar 135,356 mm per bulan. Jadi untuk water balance darat diketahui dengan rumus P sama dengan ET ditambah SRO ditambah GWF ditambah delta S, yaitu 627,720 sama dengan 104 kurang 4 104,483 ditambah 313,942 ditambah 135,356 ditambah 73,939, yaitu ditemukan hasil sebesar 627,720. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai pengelolaan das Sungai Bengawan Solo. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.